subscribe, like, share, dan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV. Menjawab pertanyaan dari sahabat kita, apakah mode WISP kita buat SSID baru bisa di-hidden atau disembunyikan atau tidak. Kita akan menggunakan Ruigi W1200G Pro, kemudian kita akan merepeat dengan mode WISP. Sumbernya adalah dari Ruigi, sesama Ruigi W3000GX Pro. Kita akan merepeat tapi dalam mode WISP. Jadi mode WISP juga masuk dalam merepeat, namun manajemen wirelessnya juga ada di sana. Oke sahabat semua, ini adalah Ruigi W1200G Pro yang kita akan gunakan untuk melakukan settingan mode WISP. Kemudian selanjutnya kita akan hidden SSID-nya dan kita akan munculkan atau kita akan cari untuk melakukan koneksi. Handphone yang belum pernah terkoneksi, karena syaratnya kita harus masukkan SSID dan kata kuncinya, baru bisa login ke dalam SSID yang terhidden. Oke, bagaimana settingannya dan bagaimana penampilan pada router WiFi Ruigi pada saat kita lakukan settingan mode WISP. Mode WISP ini juga kita bisa merepeat WiFi Starlink seperti pada video lama. Setelah kita repeat, kita akan sambungkan ke MikroTik, lanjut ke access point dan bisa hotspot voucheran. Oke sahabat, simak terus. Kali ini kita akan settingan WISP, Wireless Internet Service Provider, dengan menggunakan Ruigi W1200G Pro. Oke, ini adalah tombol resetnya, sahabat bisa lihat. Oke, kita akan tekan ini untuk melakukan reset. Tekan sampai bunyi klik. Oke, kita menunggu sampai lampu ini di reboot, kedipnya cepat atau bahkan padam. Oke, berkedip cepat kita lepas dan kita menunggu sesaat. Nanti kita akan masuk ke browser, lewat browser atau langsung connect otomatis terhubung dan kita akan lakukan settingan. Oke, ini sudah di reboot. Kita akan mengambil WiFi dari Ruigi W3000GX Pro. Sebelumnya kita sudah lakukan lewat mode mesh WiFi. Akan tetapi karena ada yang menanyakan mode WISP, mode WISP ini kita pernah gunakan untuk merepeat WiFi dari Starlink, router Starlink lewat mode WISP, kemudian lewat LAN kita sambungkan ke MikroTik seperti pada video sebelumnya. Kita menunggu sampai WiFi-nya ada. Coba cek WiFi dulu. Kita akan masuk di menu WiFi. Kita akan lihat Ruigi apakah sudah muncul atau belum. Kita refresh dulu WiFi-nya. Oke sahabat, Ruigi S9854, kita klik connect dan semestinya otomatis menghubungkan ataupun kita lewat browser. Jadi sahabat bisa lihat otomatis login ke jaringan WiFi seperti ini. Oke, kita akan klik konfigurasi. Sahabat bisa lihat di sini. Kita klik konfigurasi. Oke, di sini pastikan terhubung seperti ini. Namun karena kita melakukan repeat lewat WISP, di sini ada mode mesh, mode repeater, dan mode WISP, maka kita akan klik mode WISP. Ya, sahabat bisa lihat nama WiFi-nya sudah mulai muncul. Kemudian modenya di sini adalah mode WISP, walaupun terbaca di atas adalah mode repeater karena WISP juga merupakan bagian dari merepeat. Oke, kita centang di mode WISP. Yang penting diperhatikan, yang kita perlu connect adalah Air WiFi 5G, nama WiFi dari Ruigi W3000GX Pro, yang merupakan hasil kombinasi antara dua modem. Masuk load balance ke Ruigi dan sekarang kita akan repeat lewat mode WISP. Oke, kita pilih yang ini, kita klik dan sekarang diminta untuk memasukkan kata sandinya. Jadi kata sandi yang ada di Air WiFi, kita perlu tahu kata sandi sebelum kita melakukan connection. Oke, kita akan masukkan kata sandinya.
Oke, setelah itu kita akan pilih mode aksesnya. Nah, di sini kita pilih DHCP saja, kemudian kita klik lanjutkan. Oke, klik OK. Dipastikan untuk mengkonfigurasi. Di sini kita bisa buat WiFi baru. Oke, diklik di sini. Jadi inilah mode WISP. Kita bisa buat SSID baru di luar dari SSID yang sumbernya. Contoh, kita buat SSID baru R2, artinya Ruiji 2, kemudian yang 5 GHz nya juga R2/5G. Oke, kata sandinya juga kita bisa ganti. Oke, selanjutnya kita akan setting negara. Kita akan pilih jelas di Indonesia. Oke, ID dan GMT kita pilih sesuai dengan Indonesia bagian barat, plus 7, bagian tengah plus 8, dan bagian timur Indonesia bagian timur adalah plus 9. Kita akan klik sesuai dengan pilihan kita, kemudian kita klik. Oke, sekarang akan dilakukan pairing. Sahabat bisa lihat. Sekarang kita coba lihat nama WiFi-nya R2 ataupun R2/5G. Kita refresh dulu. R2 dan R2/5G. Jadi nama ini sudah tidak bisa terkoneksi lagi. Sisanya saja navigasi yang muncul, dan sekarang sudah tidak ada Ruiji-nya. R2 dan R2/5G, coba kita connect yang R2/5G, kita masukkan passwordnya. Oke, kita sambungkan. Ini sudah terkoneksi dengan R2/5G. Oke, dan sahabat bisa lihat di sini sudah ada lampunya sudah on atau tidak berkedip lagi, artinya sudah ready. Mode WISP seperti ini juga kita bisa ribet WiFi router Starlink seperti pada video sebelumnya, dan lewat LAN kita bisa sambungkan lewat mikrotik, dan kita bisa voucheran tanpa harus membeli adaptor PoE ataupun adaptor EDUK. IP address-nya R2/5G ini sekarang di 192.168.111.1 oke, titik 1. Kalau di induknya 110. Oke, coba kita tes masuk, dan kita sudah diarahkan masuk ke Ruiji EW1200. Oke, dan kita coba masukkan passwordnya. Ini kita sudah berada pada router dari WISP, bukan router induknya. Masuk untuk manajemen bandwidth dari router EW1200 yang hitam ini. Nah, sahabat bisa lihat kita bisa tambahkan router dari mesh. Jadi dari mode WISP selanjutnya kita tambahkan router mesh WiFi. Oke, sahabat bisa lihat kita bisa tambahkan WiFi tamu, kita juga bisa menambahkan WiFi cerdas. Untuk pengaturannya, coba kita klik di R2 ini. Sahabat bisa lihat kita bisa lakukan settingan untuk SSID-nya. Jadi di sini 2,4 GHz misalnya kita bisa off kan. Kita juga bisa sembunyikan SSID. Jadi ada yang bertanya jika kita sembunyikan SSID, ini ada pada menu ini. Setelah kita lakukan settingan mode WISP, maka kita bisa sembunyikan SSID atau nama WiFi-nya. Kita juga bisa melakukan isolasi WiFi yang ada, dua SSID atau dua WiFi yang ada kita bisa isolasi sehingga orang tidak bisa menggunakan WiFi-nya untuk kebutuhan lain, misalnya mengkoneksi dengan APK lain. Oke, selain itu pengarahan band, misalnya ke 5 GHz, klien yang mendukung 5 GHz akan lebih memilih mengakses radio 5 GHz. Kemudian Express, klien akan menikmati kecepatan yang lebih cepat. Jadi ada beberapa settingan mode WISP, diantaranya ini kita
on dulu yang 2,4 GHz. Kemudian SSID tunggal, artinya hanya satu nama WiFi, tapi ketika orang mengakses dan 5 GHz nya cepat, tetap mereka menikmati WiFi 5 GHz. Karena kalau kita menggunakan SSID tunggal, kita akan berada pada satu SSID atau nama WiFi. Oke, jadi setelah kita merepeat dengan mode WISP, kita juga bisa melakukan settingan WiFi-nya menggunakan SSID tunggal seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua, di menu lanjutan kita klik, kemudian waktu efektif kita bisa setting selamanya atau hari kerja saja atau akhir pekan atau penyesuaian. Jadi kita bisa atur waktu di sini, misalkan hari kerja WiFi ini hanya dapat digunakan selama periode efektif. Oke. Kita klik selamanya saja, kemudian sembunyikan SSID. Contoh, kita akan sembunyikan SSID-nya. Kemudian isolasi klien, kita isolasi sehingga nama WiFi ini. Kemudian pengerahan band frekuensi, ini harus diaktifkan SSID tunggal pada band ini. Oke. Kemudian express, kita bisa on. Pengarahan band tunggal ini tidak bisa on karena kita tidak menggunakan SSID tunggal. Jadi jika sahabat menggunakan SSID tunggal, pengarahan band ini band 2,4 GHz dan 5 GHz yang dimaksud. Oke, kita klik simpan dan router akan dilakukan restart. Oke, kita akan masukkan R2 underline 5G, nama WiFi yang 5 GHz, mananya WPA2 personal, kemudian kata sandinya. Oke, kita klik opsi lanjutan, yang jaringan tersembunyi ini kita klik, kemudian ya jaringan ini tersembunyi, kemudian yang lain-lainnya dibiarkan termasuk setelan IP DHCP, dan kita klik simpan. Oke, menunggu R2 5G apakah bisa muncul atau tidak. Sahabat bisa lihat sekarang sudah muncul 5G. Coba kita R2 5G nya sudah muncul, jadi kita langsung bisa connect ya. R2 5G langsung terkoneksi dan sudah sukses. R2 ini dan R2 5G ini adalah nama WiFi yang teriden. Oke, kita sudah terkoneksi dengan nama WiFi nya. Kemudian kita coba uji performa hasil dari WISP yang SSID-nya bisa hidden, dan kita bisa lakukan pengaturan untuk yang lainnya. Oke, sukses. Kita bisa merepeat. Inilah bedanya dengan repeater, mode repeater dan mode WISP. Mode WISP kita bisa melakukan beberapa settingan ini. Unduhan masih lumayan 57,6 dan unggahannya masih 30 saat ini, 30,3 Mbps. Oke sahabat, bisa lihat ini adalah mode WISP nya, sumber internetnya ada di samping ini. Demikian juga router Starlink, mode WISP router di Ruiji seperti ini, Anda dekatkan di router Starlink-nya seperti ini. Selanjutnya kita bisa sambungkan lewat LAN, maupun kita bisa buat mode hidden atau tersembunyi untuk WiFi-nya, maupun kita sambungkan ke MikroTik atau langsung ke access point. Oke, semoga menjadi informasi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.